1, 2, 3, come on. Nah ini dia, jeng jeng, tep. Nah soalnya masih dengan PD ABC. Kita kan sudah kemarin nih membahas yang sistem fisik. Nah sekarang kita membahas yang sistem perpetualnya. Metodenya sama, FIFO, LIFO, dan juga average. Oke, di sini kita bahas sekilas lagi ya. Ada yang tahu perbedaan antara sistem pencatatan ataupun penilaian persediaan barang dagang secara fisik dengan perpetual? Seharusnya sih materi ini udah harus dibahas sebelumnya ya, sebelum kita berangkat ke perhitungan seperti ini. Tetapi karena saya mengacu pada pembelajaran yang sedang saya bawakan di kelas saya, jadi itulah mengapa saya tidak membawanya dari awal. Baiklah, saya jelaskan sedikit perbedaan antara sistem penilaian barang dagang fisik dan juga sistem perpetual. Oke, kalau biasanya kan fisik itu disebut juga dengan periodik. Oke, kita ambil dari kata periodik. Artinya, penilaian persediaan barang dagangnya dilakukan secara periodik, sewaktu-waktu saja, tidak setiap waktu, hanya pada waktu tertentu. Apalagi ya istilahnya yang lain. Artinya apa? Jika sewaktu-waktu suatu perusahaan ingin melihat nilai berapa persediaan akhirnya sampai tanggal tertentu, dia tidak bisa mendapatkan informasi secara langsung. Nah, berbeda dengan sistem perpetual, biasa juga disebut dengan metode buku ya, atau metode permanen. Setiap transaksi yang terjadi akan dicatat langsung ke dalam buku persediaan. Misalkan pemilik perusahaan ingin tahu berapa sih persediaan di gudangku pada tanggal ini. Nah, dia bisa langsung tahu. Nah, contoh lain yang membedakan adalah penjurnalannya atau penulisan akunnya. Oke, kita contohkan saja pembelian secara tunai. Akun yang dipengaruhi kalau dalam sistem fisik atau periodik adalah akun itu sendiri, pembelian dan juga mengurangi yang namanya kas. Sistem perpetual dia tidak memunculkan yang namanya akun pembelian, tetapi diganti dengan apa? Diganti dengan yang namanya persediaan barang dagang. Kenapa? Karena kan pembelian itu menambah yang namanya persediaan barang dagang. Hanya saja dalam penjurnalannya dia tidak menggunakan yang namanya pembelian, tetapi menggunakan akun persediaan barang dagang. Sama, kas juga berkurang. Nah, contoh lainnya, penjualan tunai. Nah, kalau di sistem fisik, dia akan menambah yang namanya kas, kemudian menambah penjualan. Kemudian di perpetual bedanya apa? Kasnya tetap bertambah, tetapi akan mengurangi yang namanya persediaan barang dagang. Ya dong, kalau ada penjualan berarti persediaan di gudangnya berkurang. Oke, langsung saja kita bahas contoh soal kita, yaitu sistem perpetual metode FIFO. Nah, di tanggal yang pertama ada persediaan awal sebanyak 300 kg. Oke, berarti di Maret 02 pembeliannya kosong, penjualannya kosong, sehingga langsung masuk ke kolom yang paling terakhir, yaitu persediaan awal 300 kg, harga 1000, totalnya 300.000. Kemudian yang kedua, Maret 05 terdapat pembelian sebanyak 300 kg, harganya 1.200. Berarti yang diisi adalah pembelian. Kolom pembelian sebanyak 300 unit, harganya 1.200, totalnya 360.000. Berarti pembeliannya sudah, sekarang penjualannya kosong. Kemudian turunkan persediaan yang pertama tadi dulu, turunkan 1.000 rupiah, totalnya 300.000 rupiah. Nah, kemudian masukkan di bawahnya si pembelian yang barusan, 300, nominalnya 1.200, totalnya 360.000. Berikutnya tanggal 9 Maret 09 terdapat penjualan sebanyak 450 kg, berarti pembeliannya kosong. Nah, konsepsi FIFO kan first in first out, berarti barang yang pertama sekali masuk itu harus dikeluarkan pertama. Masukkan dulu stok yang 300 menggunakan harga yang 1000. Nah, totalnya 300.000.
Nah, masih ada selisih 150 lagi. Diambil dari mana? Diambil dari persediaan yang setelahnya. Berarti dari sini ya, 150 nominalnya 1.200, totalnya adalah 180.000. Nah, sehingga menyisakan persediaan yang tadi itu menjadi 150 unit lagi. Harganya 1.200, nominalnya kurangkan aja ini ke sini menjadi 180.000. Kemudian tanggal 12 terdapat pembelian sebanyak 700 kg, harganya 1.600, totalnya 1.120.000. Nah, ini kosong. Nah, turunkan persediaan yang terakhir 150 dengan harga 1.200, total 180.000. Kemudian pindahkan yang barusan terjadi ke bawahnya 700, 1.600, 1.120.000. Transaksi berikutnya terjadi di tanggal 15 Maret, yaitu terdapat penjualan sebanyak 300 kg. Berarti kosong di pembelian, ada penjualan 300 kg, ambil dari barang yang pertama sekali masuk. Barang yang pertama masuk adalah yang stok 150 tadi. Habiskan dulu dengan nominal 1.200, total 180.000. Nah, sisanya berapa? Penjualannya kan 300, berarti masih kurang 150 lagi. Diambil dari mana? Dari persediaan yang terakhir. Nah, dikurangi dari sini 150 unit. Harganya 1.600, totalnya adalah 240.000. Nah, sehingga menyisakan 700 dikurang dengan 150, hasilnya 550. Nominal per unitnya 1.600, sehingga menyisakan 880.000. Kemudian di tanggal 22 terdapat penjualan kembali sebanyak 500 unit. Berarti kosong, 500 diambil dari sini karena kan memenuhi nih, berarti langsung aja kurangkan 550 dikurang dengan 500, berarti nanti akan menyisakan persediaannya itu 50 unit. Nah, masukkan nominalnya, totalnya adalah 800.000. Nah, sehingga tadi menyisakan 50, harganya 1.600, sisa 80.000. Dan transaksi yang terakhir yaitu di Maret 25. Terjadi pembelian sebanyak 200 kg. 200 kg dikali dengan 1.400, totalnya 280.000. Penjualannya kosong. Nah, sehingga langsung turunkan dulu nih ya, 80.000. Nah, langsung saja masukkan yang barusan dibeli 200, 1.400, totalnya 280.000. Oke. Kalau dinominalkan, kita hitung ya, pembeliannya ditotalkan unitnya sebanyak 1.200, kemudian total harganya 1.760.000. Kemudian harga pokok penjualannya unitnya 1.250, kemudian total harganya 1.700.000. Nah, sedangkan untuk persediaan akhirnya tinggal akumulasikan saja yang baris yang paling terakhir tadi, yaitu total unitnya 250, total nilainya 360.000. Oke, sekian untuk yang metode FIFO. Oke, kemudian yang kedua kita bahas yaitu metode LIFO, last in first out. Nah, last in first out artinya barang yang terakhir sekali masuk itu akan dikeluarkan pertama dari gudang. Oke, yang pertama Maret 02. Maret 02 terdapat persediaan awal, sehingga ini pembeliannya kosong. Kemudian langsung masukkan ke persediaan sebanyak 300 kg, nominal per unit Rp1.000 dan totalnya 300.000. Kemudian transaksi yang kedua yaitu Maret 05. Terdapat pembelian sebanyak 300 kg, berarti kita isi kolom pembelian 300 kg dengan nominalnya 1.200, totalnya 360.000. Lanjut lagi, ini turunkan dulu. Kemudian masukkan pembelian yang baru saja terjadi, 300 nominalnya 1.200, totalnya 360.000. Oke. Transaksi yang ketiga yaitu Maret 09. Terdapat penjualan sebanyak 450 kg. Nah, kembali ke konsep tadi LIFO.
lihat barang yang terakhir sekali masuk, yaitu yang 300, nominalnya 1.200. Berarti habiskan dulu barang yang terakhir sekali masuk. Oke, 300 harganya 1.200, totalnya 360.000. Masih ada selisih 150 lagi. Nah, yang 150 diambil dari mana? Diambil dari barang yang sebelumnya. Oke, diambil dari sini, yaitu 150 unit, harganya yang menggunakan harga 1.000. Nah, kalau ditotalkan hasilnya 150.000. Oke, untuk persediaan akhirnya berarti menyisakan barang itu sebanyak 150 unit, harganya yang 1.000. Total persediaan akhir sampai dengan tanggal 9 adalah 150.000. Selanjutnya yang tanggal 12 Maret 12 terdapat pembelian 700 kg, isi dengan kolom pembelian, harganya 1.600, totalnya 1.120.000. Oke, ini kosong. Kemudian masuk ke persediaan, turunkan terlebih dahulu. Oke, kemudian masukkan pembelian yang terakhir kita lakukan. Totalnya 1.120.000. Kemudian yang transaksi tanggal 15, di mana di tanggal 15 terdapat penjualan sebanyak 300 kg. Oke, kita lihat barang yang terakhir sekali masuk adalah yang kuantitinya 700, berarti langsung ambil yang 300 barang yang hendak dijual itu dari si kuantiti ini. Oke, 300 harganya 1.600, totalnya 480.000. Oke, sehingga menyisakan berapa? Menyisakan 400 ya. Turunkan dulu si 150 dengan harga 1.000, kemudian masukkan sisanya tadi 400, nominalnya per unit 1.600. Nah, kalau ditotalkan hasilnya adalah 640.000. Tanggal yang ke-22 terdapat penjualan sebanyak 500 kg. Oke, ini kosong. Lihat barang yang terakhir 400, berarti habiskan dulu barang yang 400. Nominalnya 1.600, harganya 640.000. Sehingga masih kurang barang sebanyak 100 lagi ya. 500 dikurang 400 diambil dari barang yang sebelumnya lagi. Nah, 100 nominalnya 1.000, totalnya 100.000. Nah, sehingga menyisakan barang hanya tinggal 50 unit. Harganya 1.000, totalnya adalah 50.000. Kemudian transaksi yang terakhir yaitu Maret 25. Terdapat pembelian 200 kilo, harganya 1.400. Totalnya 280.000. Penjualan kosong. Langsung turunkan dulu nih. Turunkan 50.000, masukkan pembelian yang barusan terjadi 1.400, harganya 280.000. Oke, itulah perhitungan persediaan barang dagang menurut sistem perpetual metode LIFO. Nah, sekarang kita masuk ke metode yang terakhir, yaitu metode average. Average berarti rata-rata. Nah, untuk lebih jelasnya langsung saja kita kerjakan, yaitu di Maret 02. Sorry agak buram, semakin buram. Oke, Maret 02. Maret 02 terdapat persediaan awal sebanyak 300 kg, berarti ini kosong, kosong, kosong. Langsung saja masukkan 300, harganya 1.000, totalnya 300.000. Oke, kemudian di Maret 05 terdapat pembelian sebanyak 300 kg, berarti yang kita isi adalah pembelian, kolom pembelian 300 kg, harganya 1.200, totalnya 360.000. Nah, penjualannya kosong. Nah, untuk persediaannya kita jumlahkan dulu total harga persediaan barang yang pertama tadi dengan total harga persediaan yang baru kita beli. Oke, totalnya 660.000. Nah, untuk unitnya jumlahkan juga unit yang ini dengan yang barusan dibeli. Totalnya adalah 600 unit. Nah, metode yang kita sedang bahas adalah metode average. Berarti untuk mencari rata-ratanya, bagikan saja total harga ini dengan unitnya. Sehingga diperoleh harga rata-rata per unit adalah 1.100. Sorry, lebih nolnya. Nah, itu yang terjadi di tanggal 5. Kemudian kita masuk ke tanggal 9, yaitu adanya penjualan.
sebanyak 450 kg, berarti ini kosong. Nah, masukkan yang 450 kg, tentu akan mengurangi ini nanti ya, dengan menggunakan harga 1100, menggunakan harga rata-rata yang sudah kita cari tadi. Nah, totalnya berapa? Kalikan saja 450 dengan 1100. Hasilnya 495.000. Nah, untuk stoknya berarti tersisa 150, harganya 1100. Sehingga selisihnya, ini 660 ya. 300 ditambah 360.000. Sehingga selisihnya di sini adalah 660 dikurang dengan 495. Diperoleh harganya terakhir 165.000. Kemudian di Maret 12 terdapat pembelian sebanyak 700 kg. Oke, langsung saja masukkan 700. Harganya per unit 1.600, totalnya 1.120.000. Nah, di sini kosong. Nah, jangan lupa tambahkan dulu hasil yang terakhir ini dengan pembelian yang terjadi, totalnya 1.285.000. Nah, untuk total unitnya jumlahkan 150 ditambah dengan 700, hasilnya 850. Sehingga diperoleh harga rata-ratanya adalah ini dibagikan dengan 850, hasilnya 1.512. Nah, ini tadi saya peroleh 1.511, sekian, jadi saya bulatkan ke 1.512. Kemudian tanggal yang selanjutnya itu Maret 15, terdapat penjualan sebanyak 300 kg, berarti kosong. Kemudian 300 kg, ambil harganya, harga rata-rata yang terakhir. Total harganya saya peroleh 453.600, sehingga menyisakan 150. Harganya, harga rata-ratanya 1.512, totalnya 831.600. Kemudian Maret 22 terdapat penjualan sebanyak 500 kilo, berarti ini kosong. 500 kilo berarti dikurangkan dari sini ya, dengan harga 1.512, totalnya adalah 756.000. Kemudian menyisakan di sini 50 unit, harganya tetap 1.512. Nah, selisihnya dengan ini adalah 75.600. Oke. Di tanggal terakhir sekarang yang Maret 25 terdapat pembelian 200 kilo, berarti isi kolom pembelian dengan harga per unit 1.400, totalnya adalah 280.000. Ini kosong, ini kosong, ini kosong. Nah, unitnya 250. Dari mana itu? Dari 50 ditambah dengan 200. Total harga terakhir ini dengan harga beli yang barusan terjadi adalah 355.600, sehingga diperoleh harga rata-ratanya adalah senilai 1.422. Itu diperoleh dari sini dibagi dengan unit. Nah, itulah dia perhitungan untuk metode average, di mana persediaan akhirnya terdapat 250 unit, harga rata-ratanya 1.422, dengan total nilai persediaan akhirnya adalah 355.600. Nah, itu dia perhitungan kita menggunakan sistem perpetual, metode LIFO, FIFO, dan juga average. Oke, kalau dilihat dari hasil akhirnya menggunakan metode FIFO, hasil dari penilaian persediaan akhirnya adalah sebanyak 360.000. Sedangkan dengan menggunakan metode LIFO hasilnya adalah 330.000, dan menggunakan metode average hasilnya adalah 355.600. Secara nominal atau angka tidak terpaut jauh perbedaannya, tergantung kembali ke kebijaksanaan dari perusahaan menggunakan yang mana. Sekian video untuk hari ini, mudah-mudahan dapat dipahami. Apabila ada yang kurang jelas, boleh di komentar di bawah. Sekiranya ada yang kurang juga, mohon maaf. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan mengklik tombol subscribe-nya. Oke, sekian dan sampai jumpa. Salam sehat.